Selamat malam, selamat datang di podcast kelompok 10 MSDM. Tahu lu semua. Mantap Intro anjing gitu. Mantap betul. Luar biasa. Gitu dong. Yo. Wah, asik aja kita kan. Malam ini kita ditemani dengan teman kita Ivan Nathaniel, Stephen Lee, dan Renaldi Sebastian. Dan gue sebagai host di sini adalah Moses Immanuel Setiajaya. Kami semua dari IBI KKG. Kita hari ini mau ngebahas tema tentang pengertian sumber daya manusia ya, MSDM ya. Nah, ini kita nih disediakan ada 2 video, tapi nanti akan kita bahas. Tapi menurut kalian dulu sih, gue pengen tahu pengertian yang sepengetahuan kalian itu sumber daya manusia itu seperti apa sih sebenarnya? Menurut saya, sumber daya manusia adalah faktor-faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi dan juga institusi maupun perusahaan. Gitu saja. Yang sangat penting di perusahaan ya. Kalau menurut lo, Rey, bagaimana? Nah, kalau SDM sih, kalau buat gua sih, dia ini divisi yang punya peran penting sih di sebuah perusahaan. Kalau misalnya memang perusahaan pengen naik namanya gitu. Terus kan di atasnya SDM ada HRD, Human Resource Development gitu, yang bertugas nyari SDM baru kalau misalnya ada yang resign. Nah, SDM ini tuh kalau gue bilang itu karyawan punya pekerjaan yang cukup rumit lah menurut gue untuk meningkatkan sebuah reputasi perusahaan. Nah, gue pengen tahu tuh, kenapa lu bisa bilang cukup rumit tuh? Apa yang membuat rumit sih dari sumber daya manusia sebenarnya? HRD. Nah, yang bikin cukup rumit tuh kayak gimana ya? Kayak pekerjaan-pekerjaan yang kadang selalu dibuat numpuk sama si bos atau apa gitu. Kadang kan ada beberapa dari mereka ada yang tertekan kalau misalnya si bosnya kayak suka marah-marah gitu, kayak nggak ada etika gitu. Sumber daya manusia itu kan sepengetahuan gue adalah dia itu bisa disebut lah kayak karyawan mungkin, kayak ya pekerja lah, staff gitu kan. Itu kan ada tugasnya yang diarahkan gitu kan sama si HRD kan biasanya. Kenapa lu bisa bilang tekanannya hanya dari gak cuman dari bos tapi juga dari pekerjaan? Biasanya tuh si HRD ini emang sepengetahuan lo aja gitu, pekerjaan itu ngapain sih sebenarnya selain dia mencari sumber daya manusia atau pekerja-pekerja di luar sana? Kalau menurut gue ya, Ses ya. Oh ya, silakan, Stephen Lee. Kan kita awalin dari manajemen sumber daya manusia ini dulu kan. Pengertian tuh misalnya kalau menurut gue proses di mana kita bisa menangani karyawan, buruh dalam suatu perusahaan itu buat bisa mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan itu bisa tercapai kalau misalnya ada sumber daya manusia yang emang benar-benar bisa dikendaliin gitu loh. Ya kan? Terus masuk ke topik lu, kenapa HRD itu bisa apa? Gimana tadi lu bilang HRD itu bisa mendapatkan gitu ya? Iya, kayak dia kan mendapatkan tekanan gitulah ya. Nah, ini gimana? Maksudnya dia itu tekanannya nggak cuma dari si bos, dia tuh ada tekanan pekerjaan. Nah, maksudnya kayak tekanannya si HRD ini tuh seperti apa sih bentuknya gitu loh yang kita pengen tahu. Nah, kalau HRD itu dia pasti kita punya masing-masing tuh punya skill. Iya. Skill dari berkomunikasi atau skill kemampuan kita lah. Jadi misalnya dari skill ke HRD itu sendiri dia bisa buat handle masalah itu biar nggak terjadi sampai buruk banget. Kadang kan ada tuh yang katanya kita bisa lihat tuh banyak kayak buru-buru pada demo itu kan gara-gara masalah hal sepele karena nggak bisa dikendaliin. Nah itu kalau misalkan lo ngomongin ya buru-buru demo itu kan kasus tahun kalau nggak salah tahun 2017 ya. Nah ini gue mau ngomongin juga nih, itu kan kalau yang lo bilang tadi HRD itu kan menghandle kalau misalkan ada buruh yang demo, tapi kan buruh yang demo tahun 2017 itu kan karena gaji kalau nggak salah ya. Jadi emang itu kalau misalkan seperti itu emang itu salahnya HRD juga gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kenapa bisa terjadinya demo itu ya karena balik lagi
HRD itu mungkin dia kurangi komunikasi kepada buruh, jadi kata orang tuh salah persepsi. Padahal intinya tuh baik, cuman gara-gara HRD-nya kurang bisa berkomunikasi dengan baik sama para buruh, jadi akhirnya menimbulkan demo-demo yang seperti itu. Dan ada juga itu kan kesalahan pertama tuh ya. Yang kedua timbul dari bosnya itu sendiri. Kadang-kadang kan kalau misalnya lagi perusahaan nih, lagi ambruk-ambruknya nih, lagi emang digoncang-goncang masalah tuh biasa bos tuh emang agak-agak emosi, dan emosinya itu dia nggak bisa menghandle, jadi dilimpahkan kepada buruh, dan dilimpahkan pada HRD ini kan diomelin-omelin terus, jadi ya dilimpahin lagi ke para buruh, jadi buruhnya tuh nggak terima gitu-gitu. Oh, itu yang Jadi tadi berhubungan lah ya sama yang si Renaldi bilang, itu si bos itu memberikan tekanan gitu kan. Memberikan tekanan. Nah, tadi Ivan mau memberikan jawaban mungkin? Iya, cuman untuk tambahan doang. Silakan. Benar sih kalau bos-bos besar, bos-bos memberikan tekanan kerjaan atau untuk kayak gitu sih. Tapi demo juga bos yang tidak menyukai pekerjaan para karyawannya, itu saja. Ya, kayaknya tadi mengalami gangguan sinyal, Brother Ivan. Mungkin bisa diulang, Ya, masih gangguan sinyal sepertinya. Agak susah ya kalau kita podcast lewat Zoom gini ya, biasa gara-gara pandemi begini ya. Iya, biasalah. Agak ya itu justru kalau menurut gue tuh apalagi di perusahaan-perusahaan ya, kayak lu kan seperti yang gue tahu lu kan punya toko kan gitu kan. Itu juga pasti kalau misalkan kita ngurus sumber daya manusianya itu agak susah tuh kan. Nah, tapi itu kita udah agak jauh nih dari bahasan awal, yaitu adalah pengertian sumber daya manusia. Tapi gak apa-apa, kita kan ya membawa percakapan ini menjadi lebih luas. Kita disediakan juga ada 2 video. Mungkin bisa di-play videonya satu. Dari video yang pertama mungkin nanti kita bahas habis itu. Sebentar. Santai. Oke. Kelihatan? Oke. Udah kelihatan kan? Belum di-play tapi ya. Oke, siap. Di apa namanya? Nah, gede. In this course, we'll take a look at the 3 primary activities of human resource management. Human resource departments are responsible for activities spanning a variety of core functions. Ya, itu di-play lagi oleh Renaldi. Oh, itu Bisa didengar ya orang viewers. Itu ke pause ya? Hah? Kenapa nggak jalan video? Oh, emang gitu videonya? Tapi nggak ada suaranya nih. Nggak ada suara. Oh, iya, pantes. Gue bingung. anjir, sumpah. Ini. Gue bingung. Gue bingung, sumpah. Sorry. Ngakak. Ulang dari awal ya. Iya, dari awal. Sabar ya, Bri. We'll take a look at the 3 primary activities of human resource management. Human resource department spanning a variety of core functions.
This figure highlights the 3 primary HR activities. First, organizations must design jobs and ensure that employees are where they need to be to meet organizational goals. Second, companies must ensure that employees have the competencies they need to perform those jobs. And third, employees must be motivated to use their competencies productively. And workforce planning are critical components of managing employees. Managers must design jobs in a way that ensures that employees perform and have the most add value to the company. Managers must also engage in workforce planning to make sure that the right company at the right time to meet organizational goals. The second primary activity is for managers to ensure that employees have the necessary competencies to effectively perform their job tasks. Competencies are the knowledge, skills, abilities, and other talents that employees possess. These competencies directly influence the types of jobs employees are able to perform. Managing competencies means recruiting and selecting the right people and training them to succeed in their job. Building competencies is critical. How well employees perform is a function of the effort they expend, as well as their competencies. Encouraging the right employee attitudes and behaviors requires motivating workers to continue. These forms are behavior activities. Guide employee efforts on the job or compensation. To identify a single way to manage employee engagement. Ya nggak bisa lah, tergantung kapan ditaruh di HP-nya. Dia ini tadi dia peset-peset dari semua setelah emang kayak gitu, kayak Februari tergantung harinya. Ini bukannya Februari. Kalau di dalam video itu ya, itu kayak ngebahas tentang aktivitas di suatu perusahaan nggak sih kalau nggak salah. Jadi, ya kan? Kayak tadi gue ada sempat baca tuh yang pertama, slide pertama tuh dia pertama tuh gue tulis tadi aktivitasnya pertama merencanakan desain dan strategi. Yang kedua memotivasi karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga itu sama satu lagi attitude-nya si karyawan. Ya. Karyawan atau si ya dalam tanda kutip leader-nya sebenarnya sih. Leader ya, lebih ke leader ya. Lebih ke leader ya berarti. Oke, nah ini gue pengen nanya dulu sih ke lu Stephen Lee. Lu punya toko, ada karyawannya nggak sih sebenarnya? Kalau jujur, gue pribadi nggak pakai karyawan sih. Oh, jadi lu yang mengerjakan sendiri. Nah, lu di sini kan sebagai sumber dayanya berarti ya? Iya, betul. Nah, kayak tadi lu bilang yang di video itu kan ada 3 poin tuh kan, attitude, gue udah lupa. Itu desain, perencanaan desain, sama apa nih? Memotivasi karyawan. Nah, ini kan memotivasi karyawan kan dalam tanda kutip memotivasi diri lu lah ya. Nah, untuk dari 3 ke poin itu, attitude, desain, sama motivation. Nah, itu tuh yang lo terapkan itu seperti apa sih? Mungkin ada contoh 1-2 mungkin yang bisa lo kasih. Yang lebih gue terapin ya. Kalau menurut gue secara pribadi sih attitude ya. Tapi attitude-nya bukan kepada karyawan gue, atau kan gue sendiri ya. Jadi lebih attitude ke pelanggan. Oh, jadi karena kalau misalnya jadi lo alokasikan energi tersebut itu ke si pelanggan gitu loh. Gimana lo nge-treat pelanggan ya? Iya. Terus. Kalau misalnya pelayanan kita baik pun pelanggan juga senang kan beli di kita gitu loh. Iya. Dan kalau misalnya memotivasi, buat poin yang kedua, motivasi diri gue sendiri dulu aja. Jadi tiap malam ya emang gue berdoa, atau gue baca-baca juga bisnis tuh yang mau online atau apa, itu gue baca-baca juga sih. Kalau yang gue terapin di toko gue. Oh, jadi yang si desain ini masih belum bisa diimplementasikan atau emang lu nggak mau mengimplementasikan? Kalau desain masih mau mencoba, karena kan kalau udah desain berarti masuknya ke online. Oh iya. Iya kan, kalau misalnya di
offline kan nggak mungkin desain itu kan nggak mungkin. Jadi lebih nanti sih masih dicoba sih untuk mau masuk ke online baru kita bisa masukin desain. Oke. Itu sih. Nah, ini kalau dari Renaldi atau Ivan mungkin dari video yang tadi bagaimana menurut kalian? Kalau misalkan di sumber daya manusia gitu kan itu ada 3 poin yang tadi disebutin sama videonya dan juga Stephen ya. Attitude, desain sama motivation. Nah, gimana lu misalkan lu kan nanti kan kita kan akan menjadi calon-calon sumber daya manusia lah kalau kita bisa bilang, kan lulus dari kampus langsung lu jadi calon-calon sumber daya manusia tuh. Nah, gimana lu bisa mengimplementasikan itu ke depannya untuk ya pekerjaan yang lu pengen pilih mungkin? Kalau dari motivasi ya. Nah. Dari segi motivasi, karena kan kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, kita kan butuh effort gitu kan. Nah, dengan adanya motivasi di dalam diri kita bisa mengeluarkan effort yang ekstra gitu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Supaya apa yang kita motivasikan atau kita impikan itu bisa tercapai gitu lah dengan effort kita sendiri. Oke. Nah, kalau tadi Ivan katanya ada depends apa nih, bro? It depends on your knowledge, on your skill, and on your workplace and work design from the boss. Jadi lu kayak lu lebih ke beradaptasi dengan si sistem kerja gitu ya? Yeah, something like that. Lebih ke beradaptasi. Nah, ini untuk yang dalam tanda kutip nih, attitude sebagai lu fresh graduate, lu jadi fresh ya pekerja baru lah dalam tanda kutip, mungkin ada sedikit sepengetahuan lu pada tuh yang harusnya seperti apa sih yang bisa lu terapkan? Lu nanya siapa nih? Oh iya. Gue juga skip. Bisa, baru bangun. Betul sih. Kalau demi loading tuh kepala gue tuh ting. Windows. Ini otak gue random bangsat. Iya, siapa aja yang mau jawab? Sebenarnya mungkin Ivan dulu kali, Ivan ya. Can you repeat? Kan skip juga pertanyaannya. Aduh, sorry guys, gue sebagai host otak gue tolol banget. It's okay. Take your time, easy. Duluan nggak, gue boleh tanya? Ya, silakan. Tentang attitude. Kalau kita ngomongin attitude ya, attitude ini kan nyambung ke first impression orang terhadap kita ya. Betul. Kalau misalnya nih, kita mau interview sama HR. HR pasti ngelihat bagaimana sikap kita dong, kalau kita pertama kali ketemu, kita itu sopan atau apa. Nah, dari wawancara, dia bisa ngelihat our attitude gitu. Kalau misalnya kita dari wawancara, jangankan langsung deh, dari bahasa tubuh. Dari bahasa tubuh aja kita kalau misalnya udah nggak sopan, kita pasti udah dinilai nggak terlalu bagus oleh HR tersebut, sehingga peluang kita untuk diterima di perusahaan tersebut cukup menurun. Biarpun kita memang suka sama perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya HR sudah memberikan impresi buruk terhadap kita, ya susah juga kalau mau diterima. Okay. Itu sih dari gua. Oke. Ivan, attitude. Okay, based on me, if someone like making interview, if the boss interview us, like if we are feel that we are self-confident or tampaknya jaringan itu agak sinyalnya agak berkurang. Skill what we have or knowledge what we have. Emang. Sinyalnya naik turun. Nah, udah nggak naik turun nih harusnya nih.
Okay? Oke. Okay. Beginning, Ya, dari awal. Okay. According to me, Mhm. based on my opinion, if we are being interviewed by our by Interviewer company, lah, ya, by company. interviewer, we must be able to self-confident. Oke. Like we sure that the company will accept us. Don't even think about something that is negative. Think like positive like that. Because we have our skill that we need to present that company. Something like Oke. that. Ya, jadi kayak lu lebih yang ke ya lu menyiapkan atau memantapkan diri lu lah untuk si perusahaan tersebut ya. Dan kalau misalkan lu di depan di depan si ya interviewer tersebut, ya lu hilangin semua pikiran negatif lu pikir yang positif dan lu harus lebih pede sama diri lu dan skill-skill yang lu punya gitu maksudnya. That's it. Oke. Nah, ini kan sudut pandang dari ini ya, dari ya maka jadi fresh graduate. Nah, ini gua nggak tahu nih kalau Stephen mungkin apakah lu pengen bekerja sama orang atau lu pengen mengembangkan bisnis lu sendiri sih? Kalau untuk ya maunya sih mengembangkan bisnis sendiri ya, karena kalau misalnya kita bekerja sama orang kan juga bukan dibilang susah sih, cuman ya agak ribet ya. Agak ribet ya. Iya kan? Berarti mindset Karena lah. kan Mindset lah lu sama gue sebenarnya. Iya. Mm-hmm. Karena kalau kita bekerja sama orang Waduh. Halo. Internet gue tadi agak patah ya. Tadi internet gue ngedown. Gimana? Kalau bekerja sama orang? Ya, kalau misalnya kita mau kerja sama orang ya kita harus tetap mikir resiko yang bakal kita hadapin di depannya. Terus kita juga bakal punya inilah rencana yang biar kita bisa mengembangin diri kita sendiri itu. Oh, nah ya ini, kalau menurut gue sih lebih prefer ke bisnis sendiri ya. Jadi kan kita mau sendiri. Ngapain aja udah enak bisa handle. Nih berhubung ke ini kan ada, jadi gue tuh pengen ngambil 2 sudut pandang nih sebenarnya. Nah ini kan sudut pandang yang akan diinterview dan ya kalau lu mau mengembangkan bisnis lo pasti suatu hari lo akan mempunyai karyawan dong pasti. Betul. Nah gimana lu bisa mengimplementasikannya lu sebagai HR-nya sendiri gitu loh untuk awal-awal? Ya kita harus buat sebisa mungkin kita harus membuat karyawan itu nyaman sama kita. Jadi dia juga enak kerjanya. Kita nggak bisa mentang-mentang kita HRD gini, terus kayak nyuruh-nyuruh paksa. Itu kan pasti ya mana ada sih karyawan yang suka ditekan-tekan gitu kan. Lebih nyamanin aja lah. Overwork lah itu kalau kayak gitu jadinya ya. Iya. Nah kalau yang motivation gimana? Dari gua? Iya. Motivasinya kalau misalnya gue udah punya karyawan gitu. Ya gue bikin target dia. Jadi misalnya kalau dia misalnya nyampe target seperti ini, gue bakal ngasih hasilnya apa gitu ke dia. Ngasih effort lah. Nah ini. Jadi dia lebih senang juga sama kita, lebih percaya diri juga. Jadi dengan sikap seperti itu kan dia lebih berusaha terus tuh. Nah, tujuan yang gue buat, yang mau gue buat juga bakal lama-lama tercapai. Oke. Gitu. Nah ini gue sharing juga nih. Ini gue kan juga punya tempat bisnis lah ya kalau gue bilang ya. Dan gue udah mempunyai karyawan kalau gue. Nah, gue nih kalau nge-interview orang, karena gue yang salah satu sebagai yang tukang interview kalau disebut itu tukang wawancara. Nah, gue itu kalau nge-interview orang tuh gue selalu pakai analogi ML sebenarnya. Mobile Legend. Nah, gue unik juga itu. Unik nih. Ini agak gimana gitu kalau kata temen gue. Nah ini gue nanya nih, karena kan rata-rata orang pada main ML ya, gue pernah main ML kan. Terus gue tanya nih ke orang, lu main ML gak? Gue main ML bang. Terus gue tanya kayak gini, kalau lu tank, coba ini kalau misalkan lu pada jadi yang di interview ya, kalau lu tank dan tim lo lagi war, tapi gold lu lagi ketinggalan,
lu bakal maju ke depan, rela mati, atau lu bakal nge-farm? Coba, menurut lu gimana? Pertanyaannya aja dulu, gua nggak. Kalau jawabannya ya silakan kalau mau dijawab, tapi dari sistem segi pertanyaannya itu menurut lo apa sih yang gue cari di situ gitu? Berkorban kali ya lebih ya. Jadi misalnya kalau gitu nggak sih? Yang maksud lo mau sampein itu? Nah, Jadi gue, misalnya kalau kita karyawan lain tuh lagi ngadepin bisnis tuh. Nah, tugas kita tuh ngapain gitu kan? Nah, kalau gue sih sebenarnya lebih ke kayak gini sih. Lu nggak memungkiri lu bakal punya rekan kerja gitu, ya kan? Dan suatu saat itu rekan kerja lu mungkin akan ya overwhelm sama pekerjaannya dia gitu loh. Yang gue pandang sih kayak gitu karena kan dari gue sendiri gue juga udah ada di dua sudut pandang gitu loh. Gue udah pernah bekerja dan gue udah pernah memperkerjakan sekarang gitu. Nah, ada di saatnya dimana gue bakal overwork gitu, gue overwhelm sama pekerjaan yang gue punya gitu kan, gue capek lah atau gimana lah. Nah, lu nih berani nggak sih sebenarnya sebagai rekan yang baik lah dalam pekerjaan itu untuk kayak misalkan teman lu lagi, aduh gue capek banget dan lain-lain, dan lu rela buat kayak ya udah gue overwork deh buat lu gitu loh. Oh, ngerti. Gimana? Kalau dari sudut pandang lu gimana? Kalau menurut dari pandangan gua sih, ya pasti mau dong. Itu kan namanya kita membantu sesama ya, membantu karyawan teman kita sendiri kan. Ya boleh sih, nggak masalah. Gak masalah. Selama ya yang kita bantu itu baik, gitu. Kan positif. Kalau negatif mungkin nggak. Misalnya kalau negatifnya kan kalau misalnya dia nggak bisa nih, terus kita kayak ngomongin, ya udah gua mau nih, gue mau ikut campur nih, tapi lu bayar gue gitu kan negatif. Lebih ke positifnya aja lah. Jadi dia juga ya bisa lihat sikap kita lagi. Ini bayar nih orang nih mau bantu gue nih di saat gue susah dia ada gitu loh. Gitu. Nah, kalau dari Ray sama Ivan gimana? Ada masukan nggak? The same thing. The same thing ya. Like example, like a team. Sama Steven, yang penting kita nggak ngerugiin orang lain aja. Kalau memang mau bantu. Oke, berarti emang intinya dari kalian berdua emang kerja sama tim itu emang seperti itu gitu. Tapi nih, gue tadi agak menarik nih jawabannya Steven. Di mana yang lo ngomong kalau misalkan ya gue bantu lo bayar gue gitu. Tapi nyatanya nih, ini kenyataannya. Kalau misalkan kita ngambil shift orang gitu, sebenarnya kayak diizin shift gitu, antara lo bisa tuker shift atau lo bisa tuker dengan gaji kan sebenarnya. Gak, ini sepengetahuan gue aja sih. Yang bener gak sih sebenarnya kayak gitu? Kayak kalau menurut gue sih enggak lah ya. Enggak. Soalnya kalau misalnya ada kan lu bilang nih ganti shift atau ganti gaji. Maksudnya kayak kalau misalkan lu ngambil shift orang gitu kan, si A izin, lu masuk ke shiftnya dia, lu dapet porsi jatah gajinya dia gitu. Sebenarnya itu kan kayak gitu. Itu kan berarti udah resiko dia, berarti kan berarti luar sama yang kita ini kan. Kecuali lu nggak bisa nih, lagi nggak bisa kerja nih. Terus gue udah dapat gaji, terus gue minta bayaran naik ke lu gitu loh. Ya, itu beda cerita. Kalau itu namanya malak kalau gitu. Nah, kayak gitu maksud gue. Kalau misalnya yang lu bilang itu tukeran itu ya berarti kan yang nggak bisa ini udah tahu resikonya. Gue kalau misalnya masuk gue digantiin Steven, berarti ya Steven dapat gaji, gue nggak. Itu kan berarti dia udah tahu resiko, dan gue juga udah tahu resikonya, udah tahu apa yang dia pikirin juga gitu kan. Ya udah cukup jalanin aja gitu. Misalnya emang dia ini yang penting kita bantu dan nggak ngerugiin lah ceritanya. Oke. Nah, ini jawaban pada menarik nih. Tapi kita punya video kedua yang kita harus bahas juga nih. Coba mungkin bisa di-play video keduanya. This is a series of short courses designed to highlight what you need to know about a particular human resource management topic. In today's HR Basics, we define human resource management with a simple model.
Before we explore the model, let's define human resource management. Human resource management comprises the formal systems designed to manage people in organizations. To best understand human resource management, we'll take a look at brief history, understand the roles of human resource management in organizations, and review a model to best organize the functional areas of HR management. What is now called human resource management has evolved a great deal since its beginnings around the year 1900. Here's a brief history of human resource management. It's believed that the first personnel management department began at the National Cash Register Company to increase in competition experienced by the late 1970s as a result of deregulation and rapid technological change. In the 1990s, globalization and competition required human resource departments to become more concerned with costs, planning, and the implications of various HR strategies for both organizations and their employees. The role of human resource management professionals has dramatically evolved over the years. This course provides an overview of the past and future roles of human resource management professionals in organizations. If an organization has a formal HR group, perhaps an HR department, there are typically 3 different roles that group might play in an organization. Which of the roles predominates, or whether all 3 roles are performed, depends highly on what management wants HR to do and what competencies HR staff have demonstrated. The potential mix of roles is shown here. The primary role is strategic, which helps define business strategy relative to human capital and its contribution to organizational results. The strategic role helps link human resource strategy with organizational mission and of the work of people in the organization. The operational and employee advocate role manages most HR activities in keeping with organizational strategy and serving as an employee champion to balance the issues of employees and employer. And finally, the administrative role, which focuses on clerical administration and record keeping, including essential legal paperwork, compliance, and policy implementation. Human resource management has played an important role in the life of organizations throughout modern history. In the past role of human resource management, the personnel function was highly administrative and clerical in nature, as you see in this right-hand side of the model labeled the past role. The past role focused on transactional activities related to processing of people-related activities, such as payroll. A heavy emphasis on compliance led to the personnel function policing policy and procedure, which left little time for the important strategic role. The present role, as seen on the left here, of human resource management has evolved to focus on the strategic contributions of human resource management to organizations. As organizations strive to realize their greater results, the critical role of people is recognized by the strategic role of human resource professionals to provide technical expertise, champion employees, and lead strategically in their organizations. Human resource management is a value-added function of the organization, influencing key organizational outcomes. Now, let's explore a simple human resource management model. The pinwheel model suggests that the management of human resources in an organization centers on 8 key functional areas. These functions are a collection of specialized human resource management work. For each functional area, human resource professionals are responsible for key activities. You can see them in the boxes around the model. Let's define each functional area and discuss those associated activities. Human resource strategy and planning identifies and manages current and future needs to achieve organizational goals. The activities of strategy and planning include analysis, planning, effectiveness, metrics, and technology. Compliance is doing what is asked or required by federal, state, and local governments in the management of people. The activities of compliance include equal employment opportunity, compliance with federal, state, and local employment laws and regulations. Talent management are the integrated processes to attract, motivate, and retain productive and engaged employees. These activities of talent management include recruitment, talent acquisition, selection, interviewing, and onboarding.
Training and development is about the betterment of people and performance through information they will use. The activities of training and development include training, development, career planning, and so on. Performance management are the processes to ensure the organization connects mission with the work of employees. The activities of performance management include performance appraisal, improvement, and intervention. Total rewards are the financial and non-financial tools used to attract, motivate, and retain employees. The activities of total rewards include compensation, benefits, recognition, and work-life effectiveness. Employee safety and health is about ensuring the safety, health, and welfare of people at work. The activities of safety and health include employee safety, security, and workers' compensation. Employee and labor relations focuses on the relationship of employees with the organization and with each other. The activities of employee and labor relations include policy management, documentation, workplace investigations, labor relations, and employee rights. This human resource management model, along with our brief history, should give you the context to best understand and apply the important role of human resource management in today's organizations. Yahoo, banyak ya. Gue tadi tengah-tengah, gue nonton, gue udah kayak, gue mesen kopi kali ini, bakal lama nih anjing. Gue udah kayak kuliah, gue ngeliatnya. Aduh, keselak lagi. Oke, intinya jadi gini ya, kalau yang ini sebatas yang gue tangkap aja dari videonya ya. Jadi sekarang itu di HRD ini udah lebih ke strategik ya. Mengerucutnya dia itu lebih ke strategik, itu yang lebih besar, dia lebih harus sistemnya itu yang kayak tadi Stephen bilang gitu loh, kayak yang mana orang yang tepat di tempat yang tepat deh. Kalau kayak gitu kan sebenarnya kan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau yang gua tangkap nih ya, ini yang agak menarik juga buat gua dan menurut gua yang asik dibahas adalah operasional itu selalu di tengah. Operasional tuh selalu di tengah. Operasional tuh nggak pernah di bawah lah atau di atas gitu loh. Berarti skill itu selalu sama gitu. Maksudnya kayak skill tuh nggak bisa berubah. Tapi ya kalau yang gue tangkap ya, banyak orang yang lebih nge-hire anak SMK daripada fresh graduate. Menurut lo gimana? Sebagai pekerja ya, coba dari Stephen deh. Stephen kan yang lebih berpengalaman lah di bidang kayak gini kan. Kalau nge-hire anak SMK itu kan biasanya lebih ke latihan ya. Yang dicari kan sama HRD gitu yang lebih ke latihan ya, dibanding kayak misalnya kita lagi kuliah nih. Kuliah kita cuman dapat di wawasan. Kalau kita nggak punya latihan, nggak punya skill yang buat dikembangin juga, kalau misalnya kita mau ngelamar juga mungkin mereka masih mempertimbangkan gitu loh. Ketimbang kalau anak SMK kan udah ada latihannya tuh. Yang udah dekat rumah gue kan ada sekolah teknik tuh ya. Iya. Itu dia lebih banyak dicari dibanding lulusan kuliah. Karena apa? Dia punya skill, punya latihan yang emang dia masuk SMK itu emang mau dilatih skillnya gitu. Oke. Jadi misalnya kalau dia udah dilatih bisa dan dia juga ada kemauan buat, ini gue mau ini nih, gue lebih passionnya di sini nih. Nah, dia lebih cepat dia didapat oleh HRD, lebih kata orang lebih cepat ambil hati lah. Karena HRD yang kita tahu ya, jangankan HRD, kita pun juga pasti mau ngambil orang nih, rekrut orang pasti juga memilihnya latihan dong. Iya, yang latihannya gimana, skillnya gimana ya kan. Kalau misalnya orang ngelamar nih, lu bisanya apa nih? Gue cuma bisa ngerti hafalan gue gini-gini kan, kita juga agak bingung kayak, lu mau ngelamar atau mau jadi guru gitu kan, wawasan gitu. Emang perlu sih wawasan. Tentu banyak yang dimasukkan skillnya itu. Nah, kita lebih pasti ya, kalau gue sendiri lebih memilih ada 2 nih orang nih. Yang satu pintar banget sampai IQ-nya 4 nih. IPK-nya 4 dan IQ-nya 4 itu gimana?
4 ya. Gitu-gitu. Lanjut IPK 4 ya. IPK 4. Itu zombie di Walking Dead. Itu IQ-nya 4. Buset. IQ 4. Hebat. Lanjut. IPK-nya 4. Nah, IPK 4 nih. Ada satu lagi tamatan SMK. Ya gue pasti lebih memilih SMK. Ya itu tadi karena latihannya emang banyak, ya kan? Yang gue tahu ya karena kalau deket sekolah gue ini emang dia perlu banyak banget latihannya. Tiap hari tuh hampir latihan. Gak ada kayak kita kayak UAS itu nggak ada. UAS-nya pun mereka praktek langsung. Kalau kita kan masih ya ada beberapa yang nulis lisan. Kalau dia emang udah langsung praktek turun lapangan, PKL kalau istilahnya ya, PKL. Nah, iya, begitu yang harusnya tuh emang kalau kuliah juga kita menerapkan yang kayak gitu ya sebenarnya. Cuman kayak lebih advance aja. Harusnya tuh kayak gitu. Kalau menurut Ray, bagaimana Ray? Ada masukan? Setuju juga sih. Kalau kita memang cuma punya modal ijazah doang, contoh ambil deh. Mungkin kita emang agak susah walau biar kata wawasan kita luas. Tapi kan sekarang kan kompetensi kan makin lama, makin tahun makin meningkat kayak tingkat persaingan makin tinggi. Iya. Nah, kalau misalnya kita punya kompetensi tinggi, tapi kita mungkin ijazah cukup rendah lah, ambil sampai SMA atau SMK, masih ada keperluan diterimanya juga. Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang mewajibkan calon pekerja itu bakal dites. Iya. Kayak contohnya aja gini deh. Kayak misalnya ada anak IT, ada yang pinter nge-hack, dia lulusan SMA, tapi kalau misalnya yang sarjana ini nggak jago nge-hacking. Nah, kalau misalnya perusahaan itu butuh hacker, pasti kita pilih yang SMA dong, karena dia lebih pintar dalam hacking. Lebih pintar dalam hackingnya itu. Gila ya. Iya. Keren. Itu analogi keren. Nah, Ivan bagaimana Ivan? Maybe you got something to say, bro? The same thing. It depends. Okay. First, vocational high school compared to first graduate. If the same thing like Ronaldo said, it depends on our skill, on our knowledge that we get. The train, on how many times, how many days that we train, and how many time to spend on our educational situation like this. That's it. Oke. Kalau yang gue tangkap halo, kok bisa masuk lagi suara gue tadi. Kalau dari yang gue tangkap, kalau Ivan tuh orangnya it depends banget ya, kayak antara IPK 4 atau IQ 4 itu si it depends ya kayak dari gue bawa tuh IQ. Tapi ya emang semua itu bergantung sih emang. Si perusahaannya juga kayak tadi kan strategik itu kan dia lebih ke kayak ini balik lagi sih orang yang tepat di tempat yang tepat gitu kan. Itu tergantung juga tuh, kadang nggak dia ngambil SMK juga karena itu sih kalau yang gue tangkap ya. Nah itu kan tadi ada model, ada itulah gua administratif atau apalah itulah ya kan. Nah yang model itu kita lupakan lah, soalnya itu banyak banget kampus ya kan. Itu sebenarnya jadi kalau dari yang gua tangkap ya dari video tadi adalah ya gak banyak karena IQ gue 4. Gue nggak tahu apa yang gue tangkap dari situ sebenarnya. Tapi intinya seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin oleh kawan-kawan, maybe ada sesuatu yang ingin lo pada tambahkan terhadap sumber daya manusia sekarang atau pengertian sumber daya. Kalau dari gue sih udah nggak ada sih, maksudnya ya gue cuman nanya aja, dan gue juga dapat pandangan dari lu pada. Dari ada kita di sini ada 2 pandangan, di mana yang pandangan pertama adalah pandangan yang ingin bekerja dan pandangan yang ingin mempekerjakan. Mungkin ada tambahan dari dua-duanya. Gue rasa cukup ya, itu kan udah dijelasin, udah diperjelas banget ya di podcast kitanya.
Udah ada juga dijelasin di video juga, terus kita juga udah banyak nanya kan, udah cukup kayaknya sih. Nggak ada yang ditambahin. Kalau dari Ray mungkin, Ray atau Ivan ada yang ingin ditambahkan maybe? That's enough. Udah cukup sih, itu aja. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah hadir di podcast kelompok 10. Gua nggak tahu lagi tugas kedepannya apakah akan disuruh podcast. Tapi ya seperti inilah podcast kita ya kan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Selamat malam. Untuk Bapak dosen, selamat menikmati podcastnya. Podcast ber-IQ 4 kita. Terima kasih Pak.